Selamat siang pemirsa, hari ini DPR menggelar sidang paripurna pengesahan RUU Ormas dan juga Keamanan Nasional, namun gejolak kontroversi yang terus terjadi mengancam terjadinya penundaan agenda pengesahan RUU tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yohana Margareta langsung dari Gedung DPR Jakarta. Ya, Yohana, bagaimana jalannya sidang paripurna terkait agenda pengesahan RUU Ormas dan juga Kamnas ini? Ya, Elvita, sidang paripurna yang mengagendakan pengesahan RUU Ormas dan juga Kamnas yang sedianya memang dilaksanakan atau digelar pada hari ini terpaksa ditunda, dan hal tersebut memang berdasarkan dari surat dari Panitia Khusus atau Pansus RUU Ormas yang dilayangkan ke pimpinan DPR. Beberapa waktu yang lalu pimpinan DPR memberikan penjelasan bahwa Pansus telah bersepakat untuk menunda pengesahan RUU Ormas, di mana penundaan ini memang berdasarkan lantaran masih ada penyusunan bagian penjelasan yang belum rampung atau selesai sepenuhnya. Dengan belum selesai penyusunan bagian penjelasan RUU ini, maka Pansus pun tidak bisa membawanya ke rapat paripurna kali ini, dan pengesahan akan dilakukan setelah masa reses DPR yang akan mulai dilakukan pada besok hingga sebulan mendatang sampai dengan masa reses DPR tersebut berakhir. Dan meskipun demikian, memang sebelumnya pimpinan DPR mengklaim bahwa RUU Ormas ini sudah mengalami perbaikan setelah Panitia Khusus DPR meminta pendapat dari berbagai aktivis dan juga organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan juga NU, sekaligus juga kalangan gereja dan LSM. Dan RUU ini juga mendapatkan reaksi negatif menjelang detik-detik pengesahannya pada hari ini, seperti dari Kontras, LBHI, LBH Jakarta, Imparsial maupun juga Komnas HAM sekalipun. Dan alasan pemerintah yang memang menyebutkan bahwa RUU Ormas diperlukan untuk mengantisipasi ormas berbasis agama yang bermetamorfosa sebagai teroris, memang dinilai sejumlah pihak sebagai dalih untuk mengendalikan masyarakat seperti di zaman Orde Baru lalu. Dan RUU Ormas yang juga dinilai melanggar kebebasan berserikat dan berorganisasi, di mana memang sebenarnya keberadaan masyarakat sipil sudah secara mandiri dapat menjadi suatu fungsi kontrol tentang pemerintahan. Dan terkait dengan alasan anarkistis yang dilakukan ormas tertentu, sejumlah kalangan juga menilai bahwa itu dapat dilaksanakan atau diselesaikan dengan cukup dengan KUHP, termasuk dengan adanya mungkin dugaan penggunaan atau penyimpangan dana ormas yang tidak jelas asal-usulnya dapat dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan beberapa waktu lalu kami juga sempat menemui Ketua DPR Marzuki Ali yang memang menyatakan setelah penundaan ini dilangsungkan, maka DPR melalui Marzuki Ali akan bertemu dengan sejumlah ormas untuk membahas lebih lanjut lagi dan merampungkan pokok-pokok penjelasan yang memang belum selesai sepenuhnya. Kita mendengarkan suara dari ormas, khususnya ormas-ormas yang sudah mempunyai sejarah panjang dalam perjalanan Republik Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, kemudian juga Muhammadiyah. Nah, saya tugaskan kepada Ketua Panja untuk berkomunikasi dengan Muhammadiyah dan juga dengan Nahdlatul Ulama. Nah, apapun hasilnya, saya bilang kita akan ikuti. Nah, dari laporan yang saya terima, rancangan undang-undang tentang ormas tersebut akhirnya disepakati untuk ditunda karena ada beberapa pasal yang mungkin masih perlu penyesuaian. Ya, demikian Elvita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yohana Margareta.